Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saudaraku yang mulia, yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan kami. Yang kita lihat dalam proses kehidupan di masyarakat, terutama dalam pembinaan keluarga, tentunya semua orang mengidamkan bahwa pembentukan keluarga itu sekali untuk selamanya. Namun tidak menutup kemungkinan berbagai peristiwa yang ada, khususnya di Indonesia ini, adanya kasus-kasus perceraian, kasus perceraian antara suami dan istri yang latar belakangnya bermacam-macam. Namun sebelumnya saya berpesan, berniatlah dengan kuat sekali nikah untuk selamanya. Tidak ada harapan dan doa untuk terjadinya talak atau perceraian di antara suami dan istri. Saudaraku yang berbahagia, kemudian tidak menutup kemungkinan pula kadang ada keluhan yang disampaikan oleh istri maupun suami karena merasakan sesuatu dalam hubungan keluarga di antara mereka. Akhirnya muncul, seolah-olah sudah memuncak sekali, muncullah yang istilah kita namanya talak. Khususnya dalam fikih dikatakan sebagai perceraian atau talak. Tentang talak ini, ada terjadi perceraian antar suami istri yang dalam kondisi normal. Artinya normal itu istri tidak sedang hamil. Namun kadang juga terjadi istri sedang hamil, tiba-tiba sang suami mengajukan perceraian, atau mungkin istri sedang mengeluh, oleh suami dibalik saja, wes nek ngono tak talak bae, kan begitu, bisa terjadi. Apalagi di era modern begini, berbagai informasi masuk kadang langsung mempengaruhi cara berpikir. Hukum yang ditanyakan biasanya hukum, ya. Memang kalau berbicara fikih itu patokannya hukum. Bagaimana menceraikan istri dalam kondisi sedang hamil? Di Indonesia nih, kembali di Indonesia. Di situ ada Undang-Undang Perkawinan nomor 9 tahun 75. Ada peraturan pemerintah, diantaranya pasal 39 ayat 2 itu disebutkan penyebutan tentang perceraian. Di situ kita pelajari hikmahnya adalah sebenarnya jangan sampai terjadi perceraian, istilahnya begitu. Kecuali memang sudah puncak-puncaknya, maka ada beberapa alasan, yang menurut dua aturan tadi ada beberapa alasan yang bisa dijadikan dasar untuk perceraian menurut tadi Undang-Undang nomor 9 tahun 75 dan peraturan pemerintah pasal 39 ayat 2 itu. Dasar yang digunakan untuk terjadinya perceraian, satu, bahwa salah satu pihak itu telah berzina, bahkan pezina, misalkan pemabok, penjudi, dan hal-hal negatif lainnya yang sukar sembuh. Itu menurut undang-undang ini itu jadi alasan cerai. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan dalam waktu 2 tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan yang sah. Yang ketiga, salah satu pihak di penjara 5 tahun atau lebih. Lalu artinya lebih berat dari 5 tahun gitu. Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau mungkin penindasan
atau penganiayaan yang berat sehingga membahayakan bagi pihak lain. Kalau yang ganas itu suami, membahayakan istri. Kalau yang ganas itu istri, membahayakan suami. Penganiayaan atau mungkin istilah sekarang apa, KDRT gitu ya. Nah, yang kelima, salah satu pihak itu mendapatkan cacat badan atau penyakit yang bisa mengakibatkan tidak bisa memfungsikan kewajiban-kewajibannya, baik bagi suami maupun bagi istri. Dan ketiga salah satu pihak gitu ya. Kemudian saudaraku yang saya hormati, yang keenam, antara suami dan istri itu terus-menerus terjadi perselisihan, terus-menerus terjadi pertengkaran, dan sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun di dalam berumah tangga. Itu dari dua peraturan, artinya dari undang-undang perkawinan dan dari peraturan pemerintah tadi. Kemudian di Indonesia karena mayoritas muslim, dibuatlah satu peraturan khusus, kompilasi hukum Islam atau disingkat KHI gitu ya. Nah, dalam KHI prinsipnya sama seperti undang-undang tadi, ada 5 ya, 5 hal yang bisa menjadi dasar perceraian. Kemudian dalam kompilasi hukum ini, hukum Islam ini tambah satu lagi ya, yaitu suami melanggar ya talak, atau suami beralih agama, atau mungkin istri ya, kan tadi salah satu kan. Nah, beralih agama atau murtad. Dengan beralih agama, dengan melanggar kalau melanggar talak taklik kan suami itu biasanya mengikrarkan suami. Kemudian tadi pindah agama atau murtad, kejadian-kejadian itu bisa menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga. Ini tambahan yang ada di kompilasi hukum Islam di Indonesia. Kemudian cerai atau talak itu kalau dilihat pembagian secara garis besar ada 2 ya, istilahnya talak sunni atau syar'i, yang kedua talak bid'i. Nah, talak sunni atau syar'i itu talak yang dilakukan mengikuti prosedur gitu gampangannya. Kalau bid'i dilakukan tidak mengikuti prosedur. Yang sunni yang bagaimana? Yang sunni, talak sunni maksudnya talak syar'i ya, dilakukan pada saat sedang hamil. Itu dikatakan sebagai talak yang syar'i. Jadi yang kedua, talak dilakukan dalam kondisi wanita itu sedang kondisi suci, bersih. Maksudnya apa? Tidak haid, sedang tidak nifas ya, dan sebelum diajak bergaul. Jadi sedang tidak nifas, tidak haid, tidak baru saja diajak bergaul, gitu kira-kira bahasanya. Mengapa? Di antaranya sandaran ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi, kalau akan mentolak istri-istri Anda, maka tolaklah untuk menunggu iddah mereka. Nah, iddah di sini banyak para ulama menjelaskan pendekatannya, iddah di situ adalah kesucian gitu, benar-benar suci. Kemudian yang kedua tadi tolak bid'i. Nah, tolak bid'i itu tolak yang tidak mengikuti prosedur, yaitu menolak istri ketika istri sedang haid, menolak istri ketika istri sedang nifas, menolak istri
mentalak ya, mentalak penolak bahasa Indonesia mengkola mentalak istri ketika sedang suci, namun baru diajak bergaul itu. Kemudian yang keempat, menolak istri 3 kali sekaligus dalam satu rangkaian perkataan. Ini termasuk talak bid'i. Jadi kesimpulannya tadi menceraikan istri dalam posisi hamil tidak termasuk yang dilarang, tidak masalah. Karena itu ternyata melakukan tolak pada saat sedang hamil termasuk tolak yang sunni atau syar'i. Demikian tentang bagaimana ya seluk-beluk menceraikan istri dalam kondisi sedang hamil, baik pendekatan hukum ya, hukum pemerintah negara maupun tadi pendekatan dari para alim dari ayat Al-Qur'an. Maka mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.